Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami mahasiswa-mahasiswi kimia angkatan 2019. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berempat mengenai unsur presentatif golongan 2 yaitu logam alkali tanah. Nah, video ini merupakan salah satu proyek dari mata kuliah kimia unsur dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mahfuz Fauzi, SPD MSc. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Dedi Wahyu Setiawan. Saya di sini bersama 3 rekan saya. Yang pertama itu ada Rizka Alfiana, kemudian kedua ada Nia Kurniawati, dan yang terakhir itu ada Nurhaliza Sahfarani. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sumber unsur dan kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah. Nah, unsur-unsur logam alkali tanah itu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur berilium sumber di alamnya itu senyawa silikat beril atau Be3Al2, SiO3 6 kali. Nah, keterangannya, berilium itu terdapat sekitar 0,0006% dalam kerak bumi sebagai mineral silikat dan beril yang memiliki 2 jenis warna, biru dan hijau muda yakni aquamarine, hijau tua yakni permata emerald, atau adanya sampai 2% ion Cr3 dalam struktur kristalnya. Yang kedua, magnesium. Sumber di alamnya itu ada magnesit, dolomit, epsomit, hiserit, kaimit, dan olivin. Kelimpahan magnesium terletak pada urutan ke-8 sekitar 2% pada kulit bumi. Mineral utama yang mengandung magnesium adalah karmelit, magnesit, dan dolomit. Air laut mengandung 0,13% magnesium dan merupakan sumber magnesium yang tidak terbatas. Nah, yang ketiga itu ada kalsium. Sumber di alamnya itu ada dolomit, batu kapur atau marmer, gips, fosforit, fosfar, apatit. Kelimpahan kalsium terletak pada urutan ke-5, lebih kurang 8,6% pada kulit bumi. Terdapat sebagai mineral silikat, karbonat, sulfat, fosfat, dan klorida. Bisa ditemukan dalam berbagai bentuk sebagai limestone atau batu kapur atau gamping, marble, dan kapur, atau juga dapat ditemukan dalam kerangka binatang laut. Mineral sulfat diantaranya adalah gipsum, CaSO4, 2H2O, atau juga batuan fosfat yang penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, yang keempat itu ada strontium. Sumber di alamnya itu ada selesit dan stroncianit. Strontium ini sangat jarang, sekitar 0,05% dalam kerak bumi sebagai mineral stroncianit SrSO4. Nah, yang kelima itu ada barium. Sumber di alamnya itu ada barit dan witerit. Kelimpahan barium di alam itu sangat sedikit dan terdapat sebagai barit atau BaSO4. Nah, yang keenam itu ada radium. Sumber di alamnya itu ada Fr atau biji uranium dan zat radioaktif. Nah, radium ini tuh merupakan unsur radioaktif. Radium tuh sangat jarang sekali, tapi keberadaannya dapat dideteksi dengan mudah oleh sinar radioaktif karena intinya membelah dengan spontan, mengemisi partikel alfa sehingga terbentuk radon, Rn. Sumber radium adalah biji uranium U308. Kelimpahan radium rata-rata dalam kerak bumi kurang dari 10⁻⁴. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang cara isolasi atau preparasi atau produksi unsur. Nah, teknik preparasi sampel itu dilakukan dengan tujuan khusus untuk memisahkan analit dari matriks sampel yang sangat kompleks, mengencerkan sehingga diperoleh analit dengan konsentrasi yang lebih rendah dari semula dan mengubah analit menjadi senyawa lain yang dapat dianalisis dengan instrumentasi yang tersedia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sifat
periodik dan sifat fisik unsur logam alkali tanah. Yang pertama, ada jari-jari atom dan jari-jari ion. Jari-jari atom berdasarkan kenaikan nomor atom atau dari atas ke bawah semakin besar. Namun, berdasarkan satu periode, jari-jari dari logam alkali tanah lebih kecil dibandingkan logam alkali. Ini disebabkan daya tarik yang kuat terhadap elektron valensi oleh proton di inti atom yang bermuatan positif. Jari-jari ion dalam golongan alkali tanah lebih kecil daripada golongan alkali. Yang kedua, energi ionisasi dan keelektronegatifan. Energi ionisasinya sangat kecil dibandingkan logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya lebih banyak. Untuk keelektronegatifan, semakin besar periode, maka semakin kecil pula keelektronegatifannya. Namun demikian, daya reduksinya menjadi semakin besar. Ketiga, afinitas elektron. Logam alkali tanah dalam mencapai kestabilannya cenderung melepas 2 elektron di kulit terluarnya, membentuk ion positif bermuatan 2+. Oleh karena itu, afinitas elektronnya cenderung negatif. Keempat, titik leleh. Dalam satu periode yang sama, semakin besar kalor yang diperlukan untuk melelehkan logam alkali tanah dibandingkan logam alkali. Intinya, titik lelehnya semakin tinggi. Kelima, titik didih dan kekerasan. Ikatan logam pada logam alkali tanah juga direfleksikan pada kedua karakter lainnya, yaitu titik didihnya yang tinggi dan kekerasannya yang lebih besar. Keenam, wujud. Logam alkali tanah berwarna putih, berkilau dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Ketujuh, densitas. Seperti halnya dengan logam-logam alkali, densitas logam-logam alkali tanah umumnya meningkat dengan peningkatan nomor atomnya. Kedelapan, konduktivitas listrik. Dari atas ke bawah, daya hantar listrik dan panas cenderung menurun. Dan yang terakhir, potensial elektrode. Potensial elektrode standar logam alkali tanah memiliki nilai yang rendah atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan reaktivitas unsur logam alkali tanah dengan yang A, oksigen. Ketika unsur logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, itu akan membentuk senyawa oksida dan juga senyawa superoksida, di mana senyawa oksida ini terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang terbatas. Sedangkan untuk senyawa superoksida itu terbentuk jika reaksinya itu melibatkan jumlah oksigen yang berlebihan. Nah, untuk kecenderungan membentuk senyawa superoksida ini dari atas ke bawah atau dari berilium ke radium itu semakin besar. Nah, adapun reaksi umum antara logam alkali tanah dengan oksigen, di sini saya mengambil logam alkali tanah yaitu barium. Ketika 2Ba direaksikan dengan oksigen, itu akan membentuk BaO, barium oksida, atau ini termasuk dalam senyawa oksida. Nah, untuk Ba direaksikan dengan O2, itu akan membentuk BaO2 atau barium dioksida, ini termasuk dalam senyawa superoksida. Yang B, logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen, itu akan membentuk senyawa nitrida. Nah, di mana ketika nitrida ini direaksikan lagi dengan air, akan menghasilkan gas NH3 atau kita kenal dengan amonia. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu magnesium. Ketika magnesium direaksikan dengan nitrogen, itu akan membentuk Mg3N2 atau magnesium nitrida. Nah, ketika magnesium nitrida ini direaksikan dengan H2O, akan menghasilkan magnesium dihidroksida dan juga menghasilkan gas NH3 atau amonia. Nah, yang C untuk halogen. Halogen ini yaitu unsur dari golongan 17, yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2, di mana ketika logam alkali tanah bereaksi dengan halogen, itu dengan cepat membentuk senyawa halida, kecuali berilium. Kenapa berilium tidak dapat bereaksi dengan logam halogen? Karena berilium ini akan membentuk ikatan kovalen saat bereaksi dengan halogen. Nah, sedangkan untuk unsur logam alkali tanah lainnya, itu akan membentuk ion. Nah, di sini adapun reaksi umum unsur alkali tanah, saya mengambil contoh dari magnesium. Ketika magnesium direaksikan dengan Cl2,
itu akan menghasilkan MgCl2 atau magnesium klorida. Nah, yang D itu bereaksi sama air, di mana ketika unsur logam alkali tanah, yaitu berupa kalsium, strontium, radium, dan barium, itu bereaksi dengan air akan membentuk basah dan gas hidrogen. Nah, untuk sedangkan magnesium itu bereaksi sama air itu sangat lambat dan sedikit lebih baik jika bereaksi dengan air panas. Nah, sedangkan untuk berilium tidak dapat bereaksi dengan air karena akan terbentuk BeO, berilium oksida yang melapisi permukaan. Nah, di sini adapun reaksi umumnya, yaitu saya mengambil contoh magnesium. Ketika magnesium direaksikan dengan H2O atau air, itu akan menghasilkan MgOH2 atau magnesium hidroksida dan juga gas hidrogen. Nah, untuk selanjutnya itu bereaksi dengan hidrogen. Ketika unsur logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen, akan membentuk senyawa hidrida. Nah, adapun reaksi umum antara logam alkali tanah dengan hidrogen, yaitu saya mengambil contoh di sini adalah kalsium. Ketika kalsium direaksikan dengan hidrogen, itu akan menghasilkan CaH2, yaitu kalsium hidrida. Yang terakhir, ini bereaksi dengan asam dan basah. Ketika unsur alkali tanah bereaksi dengan asam kuat atau HCl, ini akan membentuk garam dan gas H2. Semakin ke bawah, dari Be ke Ba itu akan semakin kuat. Contohnya, reaksi umumnya itu adalah ketika berilium direaksikan dengan HCl, itu akan membentuk BeCl2 atau berilium diklorida dan juga gas hidrogen. Nah, kecualian ya ini untuk unsur berilium saja, dia ini sifatnya amfoter, bisa asam maupun basah. Maka jika bereaksi dengan basah kuat akan membentuk BeOH42- dan ditambah gas hidrogen. Nah, untuk selanjutnya yaitu senyawa unsur logam alkali tanah hidrida, yang mana hidrida ini untuk berilium, hidrida logam alkali tanah dapat diperoleh dengan cara memanaskan secara langsung unsur-unsur pembentukan. Misalnya di sini saya mengambil logam alkali tanah yaitu magnesium. Ketika magnesium direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan MgH2 atau magnesium hidrida. Nah, hidrida ini merupakan persenyawaan ion. Bila bereaksi dengan air akan menghasilkan senyawa hidroksida dan gas hidrogen. Nah, di mana ketika MgH2 magnesium hidrida ini direaksikan dengan air akan menghasilkan magnesium hidroksida dan juga gas hidrogen. Nah, yang kedua ini atau yang B, halida. Senyawa halida logam alkali tanah ini dapat terbentuk dengan cara reaksi langsung, yaitu saya mengambil contoh yaitu magnesium juga. Ketika magnesium direaksikan dengan Cl2 halida akan membentuk MgCl2. Senyawa halida ini berupa zat berwarna putih yang dapat larut dalam air. Fluorida yang paling suka larut, kelarutnya itu bertambah kecil sejajar dengan nomor atom yang semakin bertambah. Selanjutnya yaitu oksida, di mana ketika logam golongan 2 atau unsur logam alkali tanah ini terbakar di udara akan menghasilkan oksida normal, kecuali anggota dengan densitas muatan yang paling rendah yaitu barium akan membentuk beberapa barium peroksida. Nah, magnesium oksida tidak larut dalam air, sedangkan oksida logam alkali tanah lainnya itu membentuk oksida masing-masing. Contohnya di sini saya mengambil magnesium oksida direaksikan dengan H2O, itu akan membentuk magnesium OH2, magnesium hidroksida. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu dengan hidroksida, di mana magnesium dan alkali tanah hidroksida merupakan zat padat putih dan bersifat basah kuat, sedikit larut dalam air dan makin besar kelarutannya bersama dengan nomor atom logam yang bertambah.
tidak mudah diuraikan oleh pemanasan dan barium hidroksida adalah senyawa yang paling sukar diuraikan. Nah, senyawa hidroksida ini dari logam alkali tanah dapat diperoleh dengan cara mencampurkan senyawa oksida dengan air, meskipun hanya memperoleh sedikit senyawa magnesium hidroksida, sedangkan dalam industri juga digunakan cara lain yang sesuai, misalnya dengan reaksi pengendapan, yaitu di sini saya mengambil contoh dari magnesium. Magnesium oksida direaksikan dengan air H2O akan membentuk MgOH2 atau magnesium hidroksida. Baik, sini saya melanjutkan penjelasan dari teman-teman sekalian. Saya Didi Wahyu Setiawan, saya menjelaskan mengenai nomor 6 dan nomor 7, di mana soal nomor 6 itu adalah uraikan bagaimana kelarutan garam alkali tanah dalam air serta fenomena pembentukan stalaktit dan stalagmit pada gua kapur. Baik, saya langsung jawab. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan garam alkali tanah dalam air adalah faktor termodinamik. Nah, di mana termodinamika ini dibagi dua, yaitu dari entalpi dan entropi yang dihasilkan pada proses pelarut. Nah, di mana entalpi ini dilihat dari proses penguapan isi kristal garam. Untuk garam yang memiliki katian bermuatan 2, sekitar 3,5 kali energi akan dibutuhkan untuk menguapkan isi kristal garam tersebut dibanding dengan garam-garam yang memiliki kation bermuatan +1. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya gaya tarik menarik antara elektrostatik yang lebih besar pada garam dengan kation +2, itu bermuatan 2, lebih besar dari gaya tarik terhadap anion -1 dibandingkan jika kation bermuatan +1 seperti logam alkali terhadap anion -1. Nah, untuk selanjutnya setiap mol garam di positif bermuatan 2, 3 buah ion harus dipisahkan sehingga dibutuhkan energi lebih besar dibanding untuk memisahkan 1 mol garam monopositif bermuatan +1 yang dihasilkan 2 ion saja. Hal ini mengakibatkan entalpi pelarut dari ion di positif akan jauh lebih besar dibanding pelarutan ion monopositif. Untuk garam-garam pelarut alkali tanah dalam air. Kemudian fenomena pembentukan stalaktit dan stalagmit pada gua kapur, di mana stalagmit terbentuk dari kumpulan kalsit atau kalsium karbonat yang berasal dari air yang menetes. Pembentukannya ini secara vertikal dari bawah tumbuh ke atas, sedangkan stalaktit yaitu adalah pembentukan gua secara vertikal dari atas ke bawah. Stalagmit bisa terbentuk dari kumpulan kalsit yang berasal dari air yang menetes, sehingga stalagmit bisa ditemukan di lantai-lantai gua yang biasanya tepat berada di bawah stalaktit. Nah, stalaktit ini merupakan jenis batuan kapur yang tumbuh dari bagian atas dan menuju ke bagian dasar gua atau ke bawah. Nah, sedangkan stalagmit itu sebaliknya, dari bawah menuju ke atas, itu biasa menjulang tinggi gitu. Nah, stalaktit ini terbentuk karena adanya unsur CaHCO3 yang telah terurai sebelum menetes ke dasar gua, sehingga terjadi penumpukan CaCO3 di atap gua. Nah, sementara stalagmit terbentuk karena adanya CaHCO3 yang merembes ke dalam tanah lalu menetes ke dasar gua dan terurai menjadi CaHCO3, H2O dan CO2. Unsur CaHCO3 ini akan terus menetes dan mengakibatkan sejumlah penumpukan CaCO3 yang kemudian dikenal dengan sebutan stalagmit. Nah, ini kemudian di dalam gua kapur seringkali terjadi tetesan yang berasal dari air hujan.
Endapan batu kapur yang berada pada atap gua inilah yang disebut stalaktit, dan endapan di bawahnya disebut stalagmit, dimana ketika tetesan yang berada di atas itu merupakan stalaktit, nah yang di bawah itu merupakan stalagmit. Nah gitu. Stalaktit memiliki bentuk lebih runcing dan berlubang pada permukaan. Sedangkan stalagmit mempunyai bentuk berlapis-lapis tanpa lubang apapun di dalam gua tersebut. Cara biar kita bisa membedakan antara stalaktit dengan stalagmit itu bisa kita lihat dari kata-katanya kayak gitu. Misal kayak gini, stalaktit itu berawal dari kata stalaktit. Nah itu atau C ya, kan memiliki huruf C di tengah kan, itu berasal dari kata sailing yang berarti atap kayak gitu. Kemudian stalagmit, tengahnya itu kan ada huruf G. Nah itu G itu berasal dari ground, atau yang berarti tanah kayak gitu. Jadi cara membedakannya itu sangat mudah. Yang pertama bisa kita lihat dari kata-katanya, yaitu stalaktit dengan stalagmit. Yaitu stalaktit itu adalah sailing atap artinya, kemudian stalagmit itu artinya ground atau bawah gitu, atau tanah. Kemudian jawaban nomor 7 adalah kegunaan unsur dan senyawanya. Uraikan keterkaitan kegunaan unsur dan senyawanya. Saya jawab, kegunaan alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu berilium. Ini digunakan untuk mencegah korosi logam, membuat alloy, tembaga, dan nikel dengan kekuatan yang tinggi. Kemudian campuran bahan bagian pesawat supersonik. Yang kedua itu magnesium, digunakan sebagai bahan obat-obatan dan minuman bersoda. MgSO4 dan MgO digunakan pembuatan kosmetik, kertas, obat cuci perut, dan konstruksi bangunan karena ringan. Kemudian itu kalsium. Ini digunakan sebagai katalis, mengendalikan kadar karbon grafik pada pelaburan besi, sebagai dioksidizer dalam pembentukan berbagai baja. Kemudian paduan yang digunakan pada produksi aluminium, berilium, tembaga, timah, timbal, magnesium, dan lain-lain. Lanjut, itu ada strontium. Nah, strontium ini penggunaannya mirip dengan kalsium dan berilium, tetapi jarang digunakan karena biaya produksinya yang sangat mahal atau sangat tinggi. Kemudian itu ada barium. Barium ini digunakan sebagai pengebor sumur minyak dan gas. Nah, ini juga digunakan dalam industri kaca gitu. Nah, yang terakhir itu ada radium. Nah, radium ini digunakan dalam cat yang dapat bercahaya seperti switch pesawat, jam, panel, nuklir, dan instrumen cepat. Radium ini yang bisa memantulkan kayak gitu, cat yang bisa memantulkan kayak gitu, yang bisa berbentuk 3D yaitu 3 dimensi. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan jawaban dari nomor 6 dan nomor 7 mengenai kelarutan garam alkali tanah dalam air dan pembentukan stalaktit dan stalagmit pada gua kapur, serta jawaban kegunaan unsur dan senyawanya gitu. Oke, itulah penjelasan dari kami dari kelompok 2. Cukup sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada salah kata, tutur kata dalam penyampaian kurang berkenan bagi pendengar dan bagi yang menjelaskan, inilah manusia, tempatnya hilaf dan kesalahan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.